Nah kalau kita berbicara tentang Oli Romani, ya ini adalah pemain yang memang bisa dikatakan sudah matang. Usianya dalam usia produktifnya kan, usianya kalau nggak salah 24 tahun ya. Nah ini pemain yang sebetulnya ideal bagi timnas kita. Karena kita perlu pemain untuk timnas senior nih yang betul-betul sudah matang. Kalau pemain-pemain muda sudah banyak nih di timnas kita. Tapi kan yang saya baca beritanya nih, ya Oli Romani ini masih bimbang. Nah saya nggak ngerti nih. Ya kan, dia bimbang kenapa? Nah mungkin dia juga belum ingin mengambil keputusan untuk saat. Ada dua kejutan besar untuk timnas Indonesia. Oli Romani sudah masukin berkas dan potensi gelandang baru timnas. Oli Romani yang katanya ketika ketua umum kita Pak Erick Thohir memfollow Instagram dari Oli Romani, pemain dari FC Utrecht ini, itu sudah ada kehebohan bahwa ini kode keras. Oli Romani bisa kita naturalisasi, ya, atau sebentar lagi itu OTW akan datang karena Pak Erick sudah saling follow, ya, walaupun mungkin Oli juga mungkin apakah sudah menerima atau tidak, tapi yang penting Pak Erick sudah follow, ya. Beberapa pekan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI tidak tinggal diam agar penampilan timnas Indonesia maksimal. Selain memanggil pelatih khusus striker berkualitas dari Korea Selatan yakni Yong Ki-hun, PSSI juga masih berusaha untuk merekrut pemain-pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Menurut Exco PSSI, Arya Sinulinga, saat ini sudah menerima beberapa berkas pemain sepak bola diaspora yang dipertimbangkan untuk naturalisasi. Di mana salah satu di antaranya adalah pemain gelandang dan juga bek. Tidak hanya itu, striker Belanda yang sudah sering dirumorkan untuk dinaturalisasi, yakni Oli Romani juga pelan-pelan sudah memberikan kode keras untuk PSSI. Khusus untuk pemain gelandang, banyak berasumsi bahwa yang akan bergabung dengan timnas Indonesia adalah Eliano Reijenders. Hal ini diperkuat karena adanya pernyataan dari media Jepang yakni Football Channel, yang mengatakan bahwa Reijenders berpotensi menyulitkan Jepang jika masuk ke timnas Indonesia. Jika Eliano Reijenders bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi ancaman bagi tim nasional sepak bola Jepang di masa depan, dikutip dari Football Channel, JPN. Tidak hanya itu, bukti lainnya juga hadir untuk memperkuat rumor atau asumsi ini. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Eliano Reijenders juga seperti memberikan kode-kode halus terkait kedatangannya ke timnas Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika nantinya Eliano Reijenders benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia. Selain Eliano, ada juga calon pemain naturalisasi lainnya yang sudah digadang-gadang akan masuk sebagai striker andalan timnas Indonesia yakni Oli Romani. Oleh karena itu, bergabungnya Oli Romani dengan timnas Indonesia tentu akan sangat menguntungkan lini depan timnas. Secara proses, Oli sepertinya perlahan-lahan akan segera resmi menjadi pemain naturalisasi dan bergabung dengan skuad Garuda. Karena hal ini diperkuat oleh banyaknya kode-kode keras yang beredar dan juga laporan bahwa berkas Oli sudah masuk ke PSSI. Bahkan baru-baru ini Oli juga sudah memfollow balik Erick Thohir di akun Instagramnya, dan menghapus postingan terkait keterlibatannya bersama timnas Belanda di masa lalu. Tidak hanya itu, komentar salah satu rekan dan teman baiknya yakni Ragnar Oratmangun dalam postingan terbarunya juga mengindikasikan bahwa Oli sebentar lagi akan ikut bergabung. Karena dengan komentar 1%-nya, ini bisa jadi tanda bahwa Oli Romani sebentar lagi akan resmi bergabung dengan Ragnar di timnas Indonesia. Ketajaman Oli Romani di lini depan FC Utrecht semakin menjadi sorotan. Penyerang keturunan Indonesia ini sukses mencetak 2 gol dalam 2 laga awal Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025, membuat namanya semakin santer disebut-sebut sebagai calon naturalisasi timnas Indonesia. Performa impresif Romani tentu saja membuat para penggemar sepak bola tanah air semakin tidak sabar menantikan kehadirannya di skuad Garuda. Interaksi antara Romani dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di media sosial semakin menguatkan harapan tersebut.
Kemampuan mencetak gol cepat dan bermain di berbagai posisi menjadi nilai tambah bagi pemain berusia 24 tahun ini. Gol-golnya yang spektakuler, seperti gol pembuka ke gawang PEC Zwolle dan gol cepat ke gawang SC Heerenveen, semakin memperlihatkan potensinya sebagai ujung tombak kelas dunia. Namun, peluang untuk mendapatkan jasa Romeni tidaklah semudah membalik telapak tangan. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB tentu tidak akan tinggal diam melihat bakat luar biasa yang dimiliki oleh salah satu pemain mudanya. Terlebih lagi, Romeni telah memiliki pengalaman memperkuat berbagai timnas kelompok umur Belanda. Dengan kondisi ini, pengamat sepak bola Bung Ropan mengingatkan PSSI untuk gerak cepat menaturalisasi oleh Romeni. Jangan sampai ketajaman oleh Romeni keburu tercium oleh timnas Belanda. Jika dipanggil timnas Belanda senior, oleh Romeni belum tentu menolak. Siapa yang tidak mau masuk timnas senior? Karena persiapan Piala Dunia 2026. Jadi PSSI harus gerak cepat, kata Bung Ropan dalam komentarnya di YouTube. Proses naturalisasi memang membutuhkan waktu dan prosedur yang cukup panjang, namun demi masa depan timnas Indonesia, upaya tersebut patut dilakukan. Kehadiran Romeni di skuad Garuda diyakini akan memberikan warna baru dan meningkatkan daya saing tim. Dengan kemampuan mencetak gol yang tinggi dan gaya bermain yang dinamis, Romeni berpotensi menjadi sosok pemimpin di lini depan dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang. Pembunuh berdarah dingin di kotak penalti, itu yang dibutuhkan STY, kata Bung Ropan. Sebelumnya oleh Romeni saling follow dengan Erick Thohir di Instagram, sinyal naturalisasi di timnas Indonesia semakin lancar. Kode pemain naturalisasi timnas Indonesia kembali ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal tersebut ditunjukkan oleh salah satu pemain keturunan, Ole Romeni. Nama Ole Romeni memang sudah tak asing lagi di telinga pencinta sepak bola Indonesia. Namanya sudah lama diisukan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru. Terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Adapun Ole Romeni memang pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romeni berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Maka dari itu, sang pemain berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI di masa depan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens.